Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Termasuk juga sudah ada penilaian dari KJPP tentang itu harga dari setiap bidang tanah. Dari penilaian KJPP sendiri? Bervariasi ada yang 300, 600, bahkan ada yang 1 juta. Ada TPA di sana, ada TPU juga. Jadi pemikiran kami untuk Pokja ini bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang ada di TPA sana bisa dimanfaatkan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Olio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan pembayaran lahan milik warga yang dibebaskan untuk pengembangan Bandara Betombari. Kelompok kerja Kelurahan Sehat Kadolo Katapi Bau-Bau mampu produksi kursi sofa berbahan sampah plastik. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 22 Desember bersama saya Rizka Harlina. Sebelum kita ke berita yang pertama, berikut kami sampaikan informasi terkini terkait COVID-19 di tanah air. Indonesia mencatat 1.123 kasus baru COVID-19 Rabu 21 Desember 2022. Sering itu terdapat kasus sembuh sebanyak 2.427 dan pasien COVID-19 yang meninggal dunia ada sebanyak 15 pasien. Kasus aktif COVID-19 di RI kini tercatat ada sebanyak 24.408. Kemudian hingga hari ini mencatat total kasus COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 6.712.826. Bobo hari ini Presiden RI Joko Widodo menyinggung kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM bakal dicabut. Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi menyebut secara de facto Indonesia sudah keluar dari situasi pandemi COVID-19. Namun begitu menurutnya warga tetap harus waspada terhadap risiko munculnya varian corona baru. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan pembayaran lahan milik warga yang dibebaskan untuk pengembangan Bandara Betombari. Harga tanah tersebut bervariasi mulai dari 300.000 sampai 1 juta rupiah per meternya. Selengkapnya Afriansyah melaporkan. Semua tahapan kita sudah lalui toh. Yang pertama itu dia konsultasi publik toh kepada masyarakat pemilik lahan di bandara. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Disperkimtan Kota Bau-Bau mulai melakukan pembayaran pembebasan lahan masyarakat untuk perpanjangan runway 2.200 meter dan pemindahan apron Bandara Betombari. Kepala Disperkimtan Bau-Bau Amalia Abibu mengungkapkan sebelum proses pembayaran itu pihaknya telah menuntaskan semua tahapan mulai dari konsultasi publik kepada masyarakat pemilik lahan, penilaian harga bidang tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, serta ekspos tahapan di Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Sesuai hasil penilaian KJPP lanjut Amalia, harga bidang tanah yang akan dibebaskan bervariasi mulai dari Rp300.000 sampai Rp1 juta per meter. Semua tahapan kita sudah lalui toh. Yang pertama itu dia konsultasi publik toh kepada masyarakat pemilik lahan di bandara. Termasuk juga sudah ada penilaian dari KJPP toh tentang itu harga dari setiap bidang tanah. Dari penilaian KJPP sendiri? Bervariasi ada yang 300, 600, bahkan ada yang 1 juta. Terlalu tinggi harga di sana. Iya, sudah tinggi sekali harganya karena memang dia pikir untuk kebutuhan bandara toh. Baru kan di situ ada juga area yang dekat pantai. Itu yang mahal itu yang dekat pantai, tapi itu tidak masuk. Yang kita bebaskan ini nanti untuk apron 22. Karena tingginya harga tanah tersebut, ungkap Amalia, maka dari 19 bidang tanah yang dinilai KJPP, kemungkinan hanya 11 bidang dapat dibayarkan sesuai kemampuan anggaran kurang lebih 10 miliar rupiah bantuan dari Pemprov Sultra.
Ada 19 bidang, hanya 11 mungkin, kisaran 9 sampai 11 bidang saja. Tapi runway 22 sudah bebas. Karena itu permintaan dari pihak bandara untuk perpanjangan runway. Jadi untuk runway 22 sudah bisa bebas, sudah kita harus. Iya, karena itu prioritas dari bandara. Jadi sisanya kita pakai ke apron. Amalia merincikan lahan yang akan dibebaskan untuk perpanjangan runway 2.200 meter kurang lebih 7 bidang tanah. Kemudian selebihnya untuk lahan rencana pemindahan apron bandara ke sisi sebelah dari posisi yang terbangun saat ini. Amalia juga menambahkan dalam proses negosiasi pembayaran lahan masyarakat, pihaknya tetap mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kelompok kerja Kelurahan Sehat Kadolokatapi Bau-Bau mampu produksi kursi sofa berbahan sampah plastik. Wade Nurliani melaporkan. Warga Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Waluyo Kota Bau-Bau yang tergabung dalam forum Pokja Kelurahan Sehat berinovasi membuat kursi sofa berbahan sampah plastik, bahan baku botol minuman plastik makanan dan sekam kayu di tangan terampil warga setempat disulap menjadi kerajinan bernilai jual tinggi. Sekretaris Forum Pokja Kelurahan Sehat Lanianti mengungkapkan inisiatif pengolahan sampah menjadi sofa tersebut berangkat dari keprihatinannya melihat tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA yang kian menumpuk. Belum lagi kelurahannya menjadi lokasi pembuangan akhir sampah seluruh masyarakat Kota Bau-Bau yang mencapai 80 hingga 100 ton per hari. Lanianti menyebutkan seluruh sampah pembuatan kursi awalnya berasal dari rumah masing-masing anggota Pokja, namun setelah sosialisasi kepada tetangga dan warga lainnya, kini masyarakat mengantarkan sampahnya sendiri ke Pokja untuk diolah menjadi kerajinan ekobrik. Masyarakat Kadolokatapi itu pada umumnya kelurahan itu dia tempat penampungan sampah. Ada TPA di sana, ada TPU juga. Jadi pemikiran kami untuk Pokja ini bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang ada di TPA sana bisa dimanfaatkan. Ya itu salah satunya dengan kita membuat inovasi dengan membuat kursi botol. Kursi botol ini bahannya yaitu botol plastik, sampah plastik, bisa juga pakai sekam, lem, triplex, kuas, dan cover untuk. Lanjut Lanianti, memproduksi satu set kursi sofa terdiri dari 4 kursi dan 1 meja membutuhkan 108 botol minuman kemasan air mineral berisi plastik atau sekam kayu, kemudian dirakit dengan bantuan alat dan dibungkus dengan busa serta kain sofa sebagai pemanis. Sejauh ini pihaknya sudah memproduksi 3 set sofa, 1 set dibanderol 2,5 juta rupiah. Pemasarannya kata Lanianti masih seputar anggota Pokja, namun ke depan targetnya menyasar masyarakat umum dan dipasarkan lewat media sosial. Ia mengaku modal membuat kursi di kisaran 1,5 juta rupiah karena bahan kulit dipesan dari luar daerah. Keuntungan penjualan pun masih digunakan untuk modal pengembangan usaha ke depan. Lanianti berharap pemerintah daerah melirik usaha Pokjanya dengan memberikan bantuan modal demi upaya pengurangan sampah plastik di Kota Bau-Bau. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kelurahan Sekota Bau-Bau didorong melakukan penginputan data profil dan kelurahan melalui e-Prodeskel Kemendagri. Harumulku melaporkan. Sehubungan dengan potret kelurahan. Jadi tiap-tiap kelurahan itu potretnya semua ada di situ. Termasuk luas wilayah, bidang tanah yang dimiliki tiap-tiap masyarakat ada. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah mendorong 43 kelurahan sekota Bau-Bau untuk melakukan penginputan data profil kelurahan secara digital melalui aplikasi elektronik Profil Desa dan Kelurahan atau e-Prodeskel Kementerian Dalam Negeri. Kabak Tapem Sekda Kota Bau-Bau Simpson Nahlohi di sela kegiatan evaluasi administrasi kelurahan, penyusunan dan pendayagunaan sistem informasi profil kelurahan yang menghadirkan seluruh lurah dan kepala seksi pemerintahan serta admin di Aula Palagi Mata Rabu mengatakan pendataan ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran lengkap dan secara detail tentang apapun yang ada di setiap kelurahan. Detailnya banyak sekali. Dari yang kita lihat tadi hampir 3.000 format isian sehubungan dengan potret kelurahan. Jadi tiap-tiap kelurahan itu potretnya semua ada di situ. Termasuk luas wilayah, bidang tanah yang dimiliki tiap-tiap masyarakat ada. Termasuk penduduk, intinya semuanya ada. Yang ada dalam kelurahan itu tercatat dalam e-Prodeskel. Bisa diakses oleh seluruh Indonesia.
Mantan camat Murhum ini menambahkan, selama ini pemerintah kelurahan sudah melakukan pelaporan profil kelurahan, namun tidak begitu lengkap dan hanya melalui aplikasi Amalku. Jadi kami hadirkan 3 pemateri dari Kementerian Dalam Negeri dan 1 dari provinsi. Untuk pendataan, untuk sementara kita masih pelatihan karena kita ini masih baru juga. Setelah pelatihan itu kita lakukan pendataan. Terkait penginputan data yang akan dilakukan secara daring, Simpson mengaku jaringan internet tidak lagi menjadi kendala sebab hampir di semua kelurahan sudah terdapat jaringan telekomunikasi dan koneksi internet. Bagi beberapa kelurahan yang berada di zona blank spot dapat diatasi dengan mengunjungi kantor kelurahan terdekat. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. PLH Kapolres Bau-Bau AKBP Suharman Sanusi meminta peran aktif masyarakat agar melaporkan anggota polisi di wilayah hukumnya yang terlibat dalam sindikat perjudian. Pernyataan itu ditegaskan AKBP Suharman di hadapan sejumlah tokoh masyarakat, Kelurahan Lipu dan Ketua Bengke Kecamatan Betoambare saat kegiatan Saliu lebih dekat bersama Kapolres Bau-Bau akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu dirinya mewanti-wanti anggota kepolisian, khususnya Babinka Tipmas agar tidak terlibat kasus tindakan hukum apalagi menjadi bandar bahkan mendukung kegiatan perjudian di lingkungan masyarakat. Menurut AKBP Suharman, judi merupakan penyakit masyarakat yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Sangat sulit dihilangkan namun bisa diminimalisir dengan kerjasama seluruh pihak, utamanya aparat berwajib dan masyarakat. Untuk mendukung aduan masyarakat, AKBP Suharman Sanusi membagikan nomor HP pribadinya sekaligus sebagai hotline aduan warga di 0812 1333 2001. Lewat nomor tersebut dirinya menghimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan kasus apa saja yang menyeret bawahannya, bahkan penanganan kasus yang belum tuntas di tingkat polsek. PLH Kapolres Bau-Bau menambahkan saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun. Untuk itu lewat berbagai program pihaknya berupaya membangkitkan kepercayaan publik terhadap Polri. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mulai melakukan pembayaran lahan milik warga yang dibebaskan untuk mengembangkan Bandara Betoambare. Kelompok kerja Kelurahan Sehat Kadulokatapi Bau-Bau mampu produksi kursi sofa berbahan sampah plastik. Demikian Warta Kepton hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi.